Lah niku kan wonten kampung utawi dusun Sumbulan niku kan sakmenika dados kampung mati nggih. Nggih. Sana nggih Mas. Oh, mpun dangu nggih Pak niku, Pak. Ala nggih kalih tahunan. Kalih tahunan iki nggih. Putelas iku sing kampung mati niku mongko teng niki Jandang. Oke, posisi dan keberadaan kita sekarang berada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Mengenai jalan ke depan itu nanti tembus ke Pasar Pon Setono dan sebaliknya itu sampai ke Mlilir. Nah, ini ada pertigaan. Pertigaan ini kita belok kiri. Terus di dekat pertigaan ini ada Puskesmas Setono. Jadi persis di depan Puskesmas Setono, Kelurahan Setono, itu kita ngambil ke kiri. Nah, itu mengikuti sepeda gandeng gerobak itu, atau SMK 4 Ponorogo. Setelah hujan nyarda, kita melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat. Di situ ada perkampungan yang sekarang sudah ditinggalkan oleh para penghuninya. Kendati pun hujan sudah reda, entah kenapa cuaca pada hari ini tidak seperti biasanya. Pada saat kita melakukan perjalanan sambil menyalakan kamera, masih saja disertai percikan air gerimis walaupun panas matahari pun terasa. Sehingga saya pun harus sering berhenti mengelap kamera, setelah itu jalan lagi, kena air hujan lagi, berhenti lagi, mengelap kamera lagi, dan seterusnya. Dan yang sedikit menjadi kendala, sepanjang perjalanan jarang sekali menjumpai orang, entah kenapa tidak ada satu orang pun yang ada di luar rumah atau berjalan kaki. Sedangkan saya pun baru kali ini, atau ini merupakan yang pertama kali saya masuk di kawasan perkampungan tersebut. Sebenarnya mengenai perkampungan tanpa penghuni atau pemukiman yang sudah ditinggalkan penghuninya, di tempat-tempat lain banyak, tapi kenapa entah di Ponorogo ini viral sekali. Sehingga walaupun perjalanan pada kali ini bisa dikatakan penuh spekulasi atau tanpa arah, namun saya pun tetap nekat. Biasanya Anda sekalian kalau menonton topik dan tema sebuah kampung mati, pastilah muncul pertanyaan, penghuninya kemana ya? Dan kenapakah mereka-mereka semua itu meninggalkan rumah-rumah tersebut? Mengenai sebuah kampung mati yang akan kita datangi ini, nama dusunnya adalah Dusun Sumbulan, Desa Pelalangan, Kecamatan Jenangan. Mengenai para penghuni kampung tersebut, sebenarnya mereka itu pergi tidak terlalu jauh, bisa dikatakan bergeser beberapa ratus meter saja. Dan setiap saat, walaupun tidak tiap hari, mereka itu sering menyambangi mengunjungi rumah-rumah atau pekarangan yang telah mereka tinggalkan. Jadi mereka-mereka itu pindah di perkampungan yang ada di sebelah baratnya, di sebelah utaranya, di sebelah timurnya, dan di sebelah selatannya. Memang bila kita datang ke lokasi itu, rumah kosong dan pekarangannya bagaikan tak bertuan. Selain itu, di kalangan mereka setelah menikah tidak lagi tinggal di situ dan kebanyakan mengikuti pasangan hidupnya. Selanjutnya yang lebih menarik tentang kampung mati yang satu ini karena sudah terlanjur viral, sehingga orang-orang dari luar daerah atau luar kota penasaran dan datang ke situ. Setelah sampai di situ memang ada sebuah bangunan yang mereka bikin istirahat, sebuah masjid, dan masjid tersebut seolah-olah masjid yang masih aktif dan seolah-olah pula sebuah masjid yang ada di tengah-tengah perkampungan. Seperti apakah suasana perkampungan tersebut? Ikuti simak video ini sampai habis.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melewati jembatan di depan itu dan nanti kita naik sedikit, kita akan mengarah ke sebuah perkampungan yang sudah ditinggalkan total oleh para penghuninya. Adapun lokasi ini berada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya ikut Kelurahan Pelalangan, Kecamatan Jenangan. Nah, jembatan ini sudah lama tidak dilewati atau dirambah oleh orang. Terlihat ada beberapa daun-daun bambu yang berserakan. Kan kalau seringkali dilewati orang tidak seperti ini. Terus sebelum kita naik ke depan sana itu, ya, nah itu. Di sini kita melihat sebuah kali yang terjal. Terus di sebelah kirinya itu seperti itu. Selanjutnya nama dusun yang tidak berpenghuni atau kampung mati ini adalah Dusun Sumbulan. Ikut Kelurahan Pelalangan tadi itu. Terus untuk menuju kampung itu memang ada dua jalan. Yang pertama kita harus melewati jalan setapak semacam ini. Dan jalan ini hanya bisa dilewati oleh kaki. Selanjutnya memang ada di ujung depan jalan yang menuju ke perkampungan. Itu pun melewati persawahan dan jauh sekali, sekitar 2 km. Mengenai lokasi ini, yang masih tersisa itu adalah sebuah masjid atau musola setengah masjid. Orang Jawa mengatakan itu langgar. Jadi langgar itu bahasa Jawa, musola atau surau itu bahasa Indonesia. Nah, itu masjidnya. Dan ada beberapa pohon sawo kecek. Sawo kecek itu sawo yang buahnya itu kecil-kecil tapi lebat. Nah, ini sawo kecek. Dan musola ini terbuka selalu dengan lampu terus menyala, seolah-olah ada orang yang sedang melakukan sholat di dalamnya itu. Ini tempat wudhu, dan ini adalah sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di kampung ini. Ceting kuno, gelas. Dan itu ada jon yang mengkurep, serta perabotan rumah tangga, perabotan dapur yang berserakan seperti kendi cilik. Oke teman-teman sekalian, mengenai lokasi ini kita lanjut untuk mengamati. Jadi setelah kita mengamati sebuah musola ini, nanti kita mengamati rumah-rumah yang sekarang tinggal sisa-sisa dan tanda-tandanya saja. Karena ini bekas perkampungan, jadi ada juga yang namanya makam. Nah, di depan musola ini ada makam. Mudah-mudahan makam ini tetap terjaga dan tidak diba'alawikan. Nah, ini makam. Selanjutnya mengenai mereka yang disemayamkan di sini, semoga Allah memberi ampunan semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan makam ini tidak terlalu lama kita di sini. Setelah kita menyuting makam yang ada di depan musola ini, nanti kita akan belusukan di rumah-rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni. Coba kita ngambil yang kiri. Nah itu kok
Sebentar ya. Itu jalan itu ke jalan mana itu ya? Oh, kok enggak ada ya? Jadi rumah-rumah yang ada di sini itu sudah banyak yang dibongkar, diberongkat, dan sebagian juga ada yang masih berdiri walaupun terbengkalai. Dan di sini kita juga masih menemukan sisa-sisa tanda-tanda kehidupan pada masa itu yang sekarang merupakan saksi bisu bahwa di sini ada penghuninya, bekas dihuni orang gitu ya. Nah, ini kalau orang Jawa mengatakan ini lemper. Lemper itu untuk nyambel. Kalau yang agak gede namanya blawong. Terus ada lagi layah. Terus ini telungku tahunan bila mereka itu memasak dengan kayu. Itu juga masih ada sebuah panci yang mengkurep. Nah, ini panci ya ini ya. Kok tumben tidak dibawa orang ngerosok. Oke, baiklah, kita jalan lagi. Sayangnya saya di sini itu sendiri dan tidak ada orang yang bisa kita ajak ngobrol apa gimana gitu ya. Dari musola itu ada jalan semacam ini, jalan mati juga yang lama tidak dilewati orang. Nah, itu ada rumah yang sudah dirambati polo rambat semak-semak, dan di dalam semak-semak ini pun ada sebuah tembok yang bertuliskan 2 anak cukup, KB sukses, dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah rumah yang seru sekali. Bahkan pohon tewelnya masih ada, tetapi penghuninya sudah tidak ada. Mengenai penghuni di kampung ini, andai kata nonton video ini, saya mengucapkan selamat di tempat yang baru. Semoga panjenengan sekalian murah rezeki, lancar, diparingi sehat, tidak ada alangan. Dan andai kata lokasi tanah ini mau dijual, mudah-mudahan segera ada yang mau beli. Jadi kampung ini saya tidak mengatakan angker. Sebenarnya tempat ini rindang dan pokoknya sejuk, jauh dari keramaian kota. Terus ini ada sebuah sumur. Nah, kalau orang Ponorogo itu biasanya sumurnya seperti ini ya. Terus biarpun sumur tua itu tidak boleh ditutup sembarangan. Jadi untuk menutup sumur seperti ini itu sakral, ada nilai sakralnya kalau orang Ponorogo ya. Nggak boleh kok sumur langsung durut pakai bego gitu, nggak boleh. Coba sumur ini kita inceng, tetapi ya saya udah ngumbang ya, sudah menggaung suaranya. Sampai mana ya tadi saya ngomongnya dia? Nah, tentunya di sebelah sumur itu ada yang namanya padusan atau blandong. Nah, jadi kalau orang Ponorogo itu kalau mandi ya, nimba dulu, disuntek di blandong, terus nanti ada ini pelancuran, itu disumpeti pakai bekas sandal. Tetapi menurut cerita warga pemilik rumah ini pun ya masih sering kesini, itu masih ada tumpukan kayu yang sepertinya juga belum lama mereka bacoi di sini.
Nah, teman-teman sekalian, suasana di perkampungan ini pada saat kita nyuting mengambil gambar ini ya beginilah ya, sunyi, hanya suara nyamuk atau jingklong. Terus ini ada sebuah buku. Nah, buku, terus itu di sini kita juga menemukan album foto-foto. Jadi di antara penghuni Kampung Mati itu adalah ini. Nah, ini kita melihat foto ya. Oh, sayang sekali ya, ini padahal foto dokumen yang seharusnya itu di apa namanya ya? Wah, disimpan, diabadikan. Tetapi kok foto-foto manten ini justru ditinggal. Mbok yo diromat, ini kan kenangan seumur hidup. Nah, jadi inilah di antara penghuni-penghuni Kampung Mati itu. Oke, teman-teman sekalian, jadi sebuah kampung yang ditinggalkan total para penghuninya itu, inilah di antara para penghuni-penghuninya. Album foto ini masih ketinggalan di sini. Entah kenapa kok tidak dibawa. Seharusnya ini dibawa karena ini merupakan dokumen berharga. Jadi misalkan Anda sekalian, para penghuninya itu melihat video ini ya, balik ke sini, album foto pengantin ini di apa itu namanya ya, diambil lagi karena ini sesuatu yang sangat berharga. Terus di sini pun kita melihat lagi, ini ada foto-foto lagi. Nah, foto saat ijab kabul. Waduh, momen-momen saat itu sungguh membahagiakan sekali ya. Oke, para teman-teman sekalian, mungkin Anda yang datang ke lokasi ini, bila melihat dokumen foto ini ya sebaiknya jangan dibawa. Kali ini saya taruhkan di sini ya. Saya pindahkan di sini dengan tujuan untuk merawat gitu ya. Jadi saya pindahkan, saya tutup kembali itu dengan tujuan merawat. Siapa tahu nanti pemiliknya itu datang ke sini, oh iya ya, aku punya foto yang berharga, foto kenangan. Nah, oke, dilanjut. Terus ini ada juga ini bekas rumah juga ini yang sudah dirambati waluh, bengkoang itu ya, itu bengkoang, bukan waluh, bukan rawe. Jadi nah, teman-teman sekalian, lah niku kan wonten kampung utawi dusun Sumbulan niku kan sakmenika dados Kampung Mati nggih. Nggih. Sana nggih Mas iku. Oh, mpun dangu nggih Pak niku, Pak. Salah nggih. Kalih tahunan. Kalih tahunan iki nggih. Nggih. Lah niku ingkang manggen teng mriku niki kok kampunge disuwung niku kenging napa ngoten niku, Pak? Pindah niku teng Sejanjang niki. Oh, sami pindah. Pindah-pindah ngalih teng Radosan Ageng Kidul niki. Oh, pindah niku mergi nggih napa nggih nyuwun sewu rabi napa ngoten nggih? Mboten dasar sipine ten kidul kayak terus kidul niku Rejo terus pindah teng Papan Rejo ngoten lho. Oh, pindah teng Papan Rejo ngoten nggih. Iya tak. Soalnya nggih Sumbulan Kampung Mati niku. Terus niku peti Radosan iki terus jalan iki raya terus pindah teng anu iku sedaya. Nggih nggih. Sedaya putelas iki sing Kampung Mati niku mlumpah teng niki Janjang niki. Niku tak Mas Biyo tandhe iku nang nggih pindah kiriku niku ngilen-ngilen kuatah niku dadi mlumpuk niku saking ngriki asline. Oh, ngoten. Nggih. Sos Pak monggo. Mboten ngedut. Oh, mboten ngesos nggih jenengan. Niki ndang-ndang saben sak gede niku lho Mas. Oh, nggih. Tanemane Pantun niki lho. pantun niki nggih.
nggih nggih. Asal nggih wangel toyone mboten Jawa. Toyone niki ngeten iki toya king sumur. Nggih. Nika kiran rosan nika nggih toya sumur niku. Nggih nggih. Nggih sampun Pak, monggo jenengan anu. Alah nggih jang-jang itu kae sepadan pakan cemple. Oh, nggih nggih. Nggih. Lah teng mriki aret ngoten sing ngangge cangklekan ngoten nggih Pak nggih. Nggih lek tiyang ngeten iki ada aret. Oh iya Pak. Oh. Sawake nggih kados bedhok ngoten dilebokne enten rongkone. Nek lek kula nggih sekeco ngoten. Sekeco ngoten iki nggih. Oh. Iki penak lho, lek mboten getol ngeten anu kerep kerine lek kula. Nggih gek ilang ngoten nggih. Nggih, dadine pomo ngeten iki bar ngaret terus kula serbokne iki malih nyaruk pun menak mboten nyamar lek teng tangan apa teng sikil. Nggih nggih nggih. Engko iki ada arit ngeten iki lho, Mas. Nggih nggih. Nggih sampun monggo jenengan tindak nggih. Nggih. Niki sabene sak gedhik niki lho. Nggih nggih. Carane mbae pun sami itu kayak dumi jane dia nggih dugi niku dugi anu nika ngoten pun diparis kalih dulur-dulur ngoten iki. Oh, heeh. Lek rada rekat ngoten klothek-klothek ngoten. Nggih. Tahu niki kata iki dari kesaben iki. Dugi tebon perang niku. Niki saben dereng anu barang etese. Iki napa niku? Iki dereng di anu niku tanemi. Oh, nggih. Ini kayak wine cilik-cilik niku. Ini dua. Selanjutnya mengenai peralatan tani di Kabupaten Ponorogo itu memang berbeda dengan peralatan tani yang ada di kota-kota lain. Misalkan pacul. Di Ponorogo ada yang namanya pacul wangkel. Nah, pacul wangkel itu begini. Cangkul itu besinya itu masuk ke dalam kayu. Dan ada juga pacul jempiringan. Nah, kalau pacul jempiringan kayunya masuk ke kolong pacul. Sebaliknya, nah itu ada sebuah pacul wangkel. Coba kita syuting pacul. Nyuwun sewu Pak nggih, nyuting pacule mboten napa napa nggih Pak nggih. Nah, ini adalah pacul wangkel. Jadi ulu pacul itu masuk ke dalam kayu. Kalau pacul jempiringan, kayunya masuk di kolong besi pacul. Niki badhe tanamin apa lho, Pak? Jagung. Jagung nggih? Toyo. Monggo Pak, monggo. Oke, selanjutnya kita nanti akan muter jalan ya. Maksudnya kita keluar dari desa ini tidak. Oke, kita tes. Oke, kita segera keluar dari kampung ini. Namun kita tidak melewati jalan pada saat kita masuk tadi, melainkan kita ngambil jalan baru atau yang selanjutnya. Jadi kita lewat depan itu. Nanti tembusnya juga jalan protokol Pasar Pon ke Melilir. Sebenarnya kalau ingin keluar terus menelusuri jalan ini ke depan, saya ini kesasar, tetapi saya sadar kalau kesasar setelah kamera saya tutup. Semula saya mengira jalan ini bila kita telusuri paling tidak nanti ada jalan tembus menuju ke jalur Pasar Pon Melilir. Tetapi saya tidak tahu kalau yang sebenarnya jalan ini menuju ke hutan.
jurusan niku lho Pak, sing jurusan Jenangan apa ngebel niku? mboten sing jurusan Pasar Pon. Oh, Pasar Pon nggih mriki, Ilen. Oh, balik mriki nggih. Nggih niku lho niku pun Pasar Pon niku celak niku pun anu apa? Oh, nggih. Niku lho Pasar Pon celak. Lek mriki dugi pundi mengke? Niki wono. Oh, dugi wono. Nggih. Alah nggih. Wono, Pak. Nggih. Matur suwun nggih Pak nggih. Pak. Syuting, Pak. Halo? Oh, nggih, nyoteng pedusunan, Pak. Dalam? Singosaran iki nggih? Oh, nggih. Oke, sekali lagi kita amati peralatan tani di Ponorogo. Jadi di mana-mana tempat kalangan petani itu kalau misalkan cari rumput membawa sabit itu memakai cangklek. Cangklek anarit nih Pak nggih. Lek mriki wastane nggih tasih cangklek anarit ngoten Pak nggih. Bulan mboten betul kulino menten iki kudu nyempet ning mawon kok. Nggih. Kula saking Bojonegoro, Pak. Bojonegoro. Nggih. Sak niku. Iki damel pakan lembu napa mendo, Pak? Kepen iki. Cemple. Gibas napa mendo Jawa? Dawa niku kadang jarak atas pakan untuk Jawa. Sanjane nggih, Jawa. Nggih. Nggih, monggo Pak sampun. Monggo.